Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gita Nurul Fitri Damanik dengan nomor induk mahasiswa 0501193230. Video kali ini saya perbuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ekonomi Pertanian dalam tugas ujian akhir semester dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Fadlan MSI. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana pendapat saya mengenai keadaan kondisi ekonomi pertanian di daerah tempat tinggal saya selama periode Bapak Joko Widodo selama 2 periode. Nah, maksud dari soalnya tadi, maksudnya itu adalah bagaimana situasi ekonomi pertanian di daerah tempat tinggal, tetapi dari sisi pendapatan si petaninya. Apakah mempengaruhi kesejahteraannya atau tidak? Nah, jadi di daerah kota saya, di kota Pematang Siantar, cukup banyak lahan pertanian yang dapat yang memiliki potensi yang lebih dalam pertanian di kota ini. Jadi situasi pertanian di daerah Pematang Siantar ini tergolong cukup merata untuk swasembada pangannya. Namun dia rendahnya harga jual serta pangsa pasar yang dikuasai oleh makelar-makelar itu sebagai penghubung ke konsumen itu membuat banyak petani kecil yang tidak dapat merasakan keuntungan yang sama seperti yang dirasakan pengusaha besar. Jadi biarpun banyak di sini potensi pertanian yang ada di Pematang Siantar ini, cukup banyak di wilayah-wilayah Pematang Siantar ini. Ada dia petani karet, petani sawit, petani padi, petani jagung, dan yang lainnya itu memiliki potensi yang cukup besar. Namun dari sisi pendapatan petani itu tidak dapat untuk membuat petani itu menjadi kaya raya, tetapi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya saja. Karena apa? Karena rendahnya harga jual serta pangsa pasar yang dikuasai oleh makelar sebagai penghubung ke konsumennya. Jadi membuat banyak petani kecil yang itu tidak dapat merasakan keuntungan yang sama seperti yang dirasakan pengusaha-pengusaha besar. Nah, hal ini menjadi sebuah masalah mungkin sudah cukup lama yang dimiliki ekosistem bisnis pertanian dari dulu, bahkan sebelum era Bapak Joko Widodo. Nah, harga pupuk yang mahal serta harga jual produk tani yang rendah itu tentunya membuat banyak petani itu tidak dapat memiliki kesejahteraan. Jadi mereka memiliki lahan pertanian, tetapi mereka tidak dapat menikmati keuntungan yang besar. Mereka hanya mampu mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dan mungkin untuk memenuhi kebutuhan untuk mengelola kembali pertaniannya, tetapi tidak memiliki keuntungan yang besar, tidak seperti pengusaha-pengusaha yang lain sebagai penghubung antara petani kecil dengan konsumen. Nah, adapun yang memiliki kesejahteraan itu adalah petani yang memiliki kerjasama terhadap perusahaan-perusahaan yang memproduksi produk-produk herbal. Jadi misalnya dia adalah seorang petani jahe atau petani yang bisa dijadikan seperti jamu atau minyak urut. Nah, itu mungkin petani-petani yang itu jika dia memiliki kerjasama terhadap perusahaan-perusahaan yang memproduksi produknya, mungkin mereka memiliki keuntungan yang sangat besar. Mereka memiliki keuntungan yang besar. Namun jika kita lihat dari sisi petani kecil yang hanya petani-petani seperti petani padi, mungkin mereka tidak memiliki keuntungan yang cukup besar untuk pendapatan mereka karena dikuasai oleh perusahaan-perusahaan atau pengusaha-pengusaha yang lebih besar lagi. Nah, mungkin ini bisa menjadi perhatian dari pemerintah untuk kiranya dapat memperhatikan petani-petani kecil. Nah, salah satu penyebab yang membuat pertanian di Indonesia itu petani-petaninya tidak memiliki kesejahteraan karena kita memproduksi banyak
beras, kita memiliki potensi padi yang cukup besar, kita memiliki sumber daya alam untuk padi itu, tetapi mengapa negara Indonesia masih mengimpor mengimpor beras ke Indonesia? Nah, mengapa kita tidak, pemerintah Indonesia ini tidak memanfaatkan SDA dan SDM yang ada di Indonesia ini? Kenapa tidak dimanfaatkan dengan baik? Mengapa tidak dimanfaatkan dengan efektif dan efisien? Nah, mungkin itu salah satu penyebab mengapa petani di Indonesia ini, tak hanya di wilayah Pematang Siantar, tidak memiliki kesejahteraan yang cukup untuk kehidupannya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan menurut pendapat saya terkait dengan kondisi pertanian di daerah Pematang Siantar. Nah, apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.